Hello learners, welcome back to this channel with me, Laila April, yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar di kelas pengantar TOEFL. Pada kelas kali ini kita akan membahas mengenai coordinate connectors, dan ini adalah skill kelima yang telah teman-teman pelajari di kelas ini. Untuk membuat sebuah kalimat tidak hanya menggunakan subjek dan verb, tetapi dapat juga memiliki cara lain, yaitu dengan menambahkan coordinate connectors. Untuk tahu materi ini lebih lanjut, ingat ya, subscribe dulu channel ini, like, dan juga share ke teman-temanmu semua supaya kita dapat belajar bersama dan menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Banyak kalimat dalam bahasa Inggris, a sentence, yang memiliki lebih dari satu clause, artinya terdapat 2 clause, 3 clause, dan seterusnya. Clause ini merupakan kelompok kata yang akan berisi subjek dan verb, sebuah subjek dan sebuah verb. Kalau dalam bahasa Indonesia sih artinya sama-sama kalimat ya, cuma kalau untuk sentence itu lebih kompleks saja. Ketika dalam sebuah kalimat teman-teman melihat terdapat lebih dari satu clause, yaitu terdapat 2 subjek dan 2 verb, bahkan seterusnya, maka harus dihubungkan dengan connectors. Connectors juga banyak kita akan belajar pada video-video berikutnya, tetapi kali ini kita akan membahas yang disebut dengan coordinate connectors. Jadi salah satu cara untuk menghubungkan 2 klausa tadi adalah dengan menggunakan coordinate connectors. Inilah 4 konektor yang berada pada coordinate connectors, yaitu ada and, but, or, dan so. Nah, cara membuat kalimatnya harus teman-teman perhatikan. Dia hanya memiliki satu pola, seperti terdapat subjek untuk kalimat pertama dan was shining kalimat kedua, dan kita berikan koma di sini. Setelah itu kita tambahkan konektornya, bisa and, but, or, so. Lalu kita lanjutkan kembali dengan subjek dan verb. Kalau teman-teman lihat pada contoh kedua ini akan sama. The sky subject, was adalah verb, terus kita berikan koma, kita tambahkan konektor but, ada it subjek, dan was juga verb. Ingat ya, untuk 4 konektor ini polanya harus seperti itu. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal yang telah disediakan. Kita dapat lihat I forgot sebagai verb. Kita juga udah menemukan lagi untuk kalimat keduanya, subject, and then got adalah verb. Nah, 2 kalimat ini, 2 klausa ini dihubungkan dengan konektor agar bisa berdiri. Karena kalau terpisah, mereka tidak menjadi sebuah kalimat utuh, tidak menjadi sentence. Ada yang kurang. Ingat, karena dalam sentence tadi hanya boleh terdiri dari satu subjek dan satu verb. Ketika sudah ada 2 subjek dan 2 verb, maka harus dihubungkan dengan konektor. Konektor yang cocok di sini adalah ya, B. So, karena juga kita baru mempelajari itu ya, gampang kok, and, but, or, so. Berikut adalah pola dari coordinate connectors yang dapat teman-teman perhatikan, yaitu ada subjek dan verb pada klausa pertama, dan subjek dan verb pada klausa kedua. Dan ingat ya, pada klausa pertama tadi harus kita letakkan koma, baru kita berikan konektor. Mari kita masuk ke dalam soal. Sebelum itu kita lihat dulu di sini perintahnya adalah underline subject once, 1 kali, dan verbnya twice. Lalu circle konektor. Oke ya teman-teman, pada nomor pertama kita sudah memiliki the loan itu sebagai subjek, need sebagai verb, dan ada koma di sini sudah benar, ada konektor. Lalu ada it sebagai subjek pada klausa kedua dan will turn sebagai verb pada klausa kedua. Berarti kalimat ini adalah correct, lengkap. Pada pertanyaan di nomor 2, the book sebagai subjek and then was sebagai verb, ada koma dan juga ada konektor but. Ada subjek untuk klausa kedua, it, dan sayangnya tidak memiliki kata kerja. Jadi setelah it kita membutuhkan verb. Mana verbnya? Otomatis kalimat ini adalah incorrect.
Sekarang saatnya untuk teman-teman mengerjakan sendiri dan bisa di-pause dulu videonya baru kita bahas ya. Hai, mari kita bahas latihan berikut. Yang pertama, teman-teman sudah menganalisa ada subject it dan ada verb was. Benar, dan kita memiliki konektor so, terdapat verb decide pada klausa kedua. Sayangnya di sini ada missing subject. Subjeknya hilang. Jadi minimal kita harus letakkan subjek seperti we decide. Oke? Incorrect. Selanjutnya, the material sebagai subjek has been cut sebagai verb. Ayo, udah lengkap, kita memiliki konektor dan ada subjek lagi pieces. Verbnya have been shown. Correct ya, lengkap semuanya. Patient sebagai subjek and took sebagai verb. Selanjutnya pada klausa kedua kita memiliki subjek he dan verb didn't fill. Yang kurang di sini adalah konektor. Teman-teman harus menambahkan konektor di sini. Incorrect. Kalimat selanjutnya kita memiliki subjek carrier, verbnya has been delivered. Ada konektor so di sini. Dan kita menemukan the letter. Verbnya adalah isn't going to arrive. Oke. Ada lagi nih ternyata. Ada subject it dan konektor will arrive. Nah, kita lihat di sini terdapat 3 verb. 1. Has already delivered. Yang kedua adalah is not going to arrive, dan yang ketiga adalah will arrive. Ada berapa konektor di dalam kalimat ini? Hanya ada 1 konektornya. Kalau terdapat 2 kata kerja, 2 verb, maka kita harus menambahkan 1 konektor. Ketika kita menemukan 3 verb, maka kita harus menggunakan 2 konektor. Selanjutnya, ketika 4 verb, maka kita menggunakan 3 konektor. Begitu seterusnya. Berarti yang kurang di sini adalah konektor. Ada 3 verb, kita membutuhkan 1 lagi konektor yang bisa teman-teman letakkan di sini. Oke? Incorrect kalimatnya. Dan yang terakhir, the bill subject must be sebagai verb, ada konektor or, subject electricity, and will be returned sebagai verb pada klausa kedua. Kalimatnya correct. Adakah yang memiliki jawaban yang sama? Terima kasih telah menonton penjelasan pada skill 5 ini bersama saya April, dan jangan lupa untuk kunjungi semua platform yang kita miliki serta juga learnwithapril.com untuk melihat semua materi-materi belajar bahasa Inggris yang lebih detail di sana. Sampai bertemu lagi dengan April pada skill selanjutnya, yaitu skill 6 dan masih membahas mengenai connectors. Saya April, pamit dulu.